Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu, serta materinya yang ringkas. Oke, di sini ada sekitar 12 soal yang akan kita bahas nantinya, yang berkaitan dengan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Langsung saja ya, sebelum kita membahas tentang soal berikut ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, nomor 1, perhatikan diagram di samping. Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah, nah, relasi ini bisa dinyatakan dengan matematika. Konsepnya bisa dengan bahasa Indonesia seperti ini. Nah, di sini harus hati-hati karena matematika dan bahasa Indonesia itu saling terbalik. Katakanlah seperti ini. Nomor 1 ini kalau kita kerjakan dengan pakai rumus matematikanya itu kan berarti gini. Min 3, 2 ke 4 itu kan berarti berapa kalinya? 2 kalinya ya. 1 ke 2 itu 2 kalinya. Jadi kalau kita tulis berarti kalau di sini X, maka di sini adalah 2X. Sehingga fx-nya nanti itu adalah 2X. 2 kalinya kalau matematika. Tetapi karena di sini optionnya semuanya adalah dalam bentuk bahasa Indonesia, maka di sini adalah kebalik. Maka bukan 2 kalinya tapi setengahnya dari. Nah, cara bacanya seperti apa? Ya, jawabannya B ya. Cara bacanya adalah seperti ini, saya contohkan 2 dan 4. Itu bacanya adalah 2, jadi yang dikah 2 setengah dari 4. Nah, gitu. Jadi bukan 2 kalinya ya. Kalau 2, kalau kita jawab yang A, 2 adalah 2 kalinya dari 4. 2 kali 4 kan 8. Nah, itu salah. Jadi bacanya, ingat kalau dari ada kata-kata dari ini dari belakang. Dari belakang juga bisa setengah dari gitu, setengah dari 4 itu jawabannya adalah 2. Nah, seperti itu. Ingat ya, hati-hati ya. Kalau dalam bentuk matematika jawabannya adalah 2fx sama dengan 2x 2 kalinya, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia maka nanti kebalikannya bukan 2 kalinya dari tapi setengah dari. Oke ya. Next. Nomor 2. Perhatikan diagram kartesius berikut. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah, sama ya, kita bacanya dari yang B ya. Nah, kalau kita bilang setengah, misalkan kalau kita pengen baca yang A, setengah dari 2, 1, benar ya? Setengah dari 2, apakah 2 juga? Karena kan di sini juga ada titiknya ya. Maka salah, setengah dari. Lebih dari 2 itu 1. Salah ya. Faktor dari 2. Faktor dari 2 itu siapa aja? Paham ya ini ya? Jadi kita bacanya di sini dulu. Faktor dari 2 itu kan berarti 2 ini kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 2. Ya kan? 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Benar. Kemudian faktor dari 4 kita naik ke atas. Faktor dari 4 siapa? Faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Benar. Faktor dari 6 berapa? 1, 2, 3. Oke. Berarti jawabannya adalah faktor dari. Oke. Nomor 3. Perhatikan diagram di samping. Relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah, ingat ini pilihannya adalah dalam bentuk bahasa Indonesia lagi. Berarti secara garis besar di sini. Jadi, cara garis besarnya adalah anggota yang di sini itu adalah berapa? Jadi 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Ini sudah jelas bahwa dia adalah 2 kalinya ya. Berarti kalau kita tulis fx-nya, fx sama dengan 2x karena 2 kalinya. Tetapi karena ini opsinya dalam bentuk bahasa Indonesia, maka jangan pilih 2 kalinya, tetapi pilih yang kebalikannya, setengah dari. Karena ingat, karena ada kata-kata dari ini kita baca dari belakang. Setengah dari
4 itu 2, setengah dari 6 itu 3, setengah dari 8 itu 4, setengah dari 10 itu adalah 5. Oke, bisa dipahami ya, ini harus benar-benar teliti ini, karena soal ini adalah mudah, tapi kalau kita tidak paham artinya, maka kita akan jadi salah. Ingat ya, matematika sama bahasa Indonesia ini kebalik ya. Nomor 4, dari diagram-diagram di atas menunjukkan pemetaan adalah, pemetaan di sini tidak lain adalah, nama lainnya adalah fungsi. Jadi kalian jangan bingung, maksudnya pemetaan di sini adalah ya fungsi itu sendiri. Kemudian kita hapus dulu ya. Pemetaan itu adalah suatu fungsi. Nah, di dalam menyatakan relasi itu memang ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, kemudian nanti adalah ada pasangan berurutan. Kita bahas yang pertama dulu. Kapan suatu diagram panah dikatakan suatu fungsi? Cara mudahnya, kalau saya mengingatnya, kalau di diagram panah ini berarti tinggal gini aja. Jadi misalkan ada himpunan A dan himpunan B, intinya yang dilihat adalah himpunan A. Jadi A ini tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Maksudnya tidak boleh kosong itu dia harus ada garisnya. Bagaimana yang B? Yang B kita tidak perlu memperhatikan. Jadi ini gampangannya saja ya, supaya nanti kita lebih mudah mengerjakannya. Jadi dikatakan suatu fungsi atau pemetaan ketika apa? Yang depan atau himpunan A ini itu tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Saya tulis ini ya, tidak boleh bercabang sama tidak boleh kosong. Jadi nanti di sini, maaf, di sini adalah tidak boleh bercabang dan tidak kosong. Oke, next. Kalau kita lihat yang nomor 1, itu dia bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang kosong, di sini ada yang kosong, sama ada yang bercabang. Berarti dia bukan. Ini berarti bukan. Kemudian nomor 2 juga bukan, ada yang kosong, ada yang bercabang, bukan. Kemudian nomor 3 kita lihat bahwa di sini nggak ada yang bercabang. Loh, ada Pak ini yang bercabang. Nah, ingat yang kita perhatikan adalah yang A, bukan yang B. Jadi yang B ini kita biarkan, kita perhatikan yang A ini nggak ada yang bercabang. Terus nggak ada yang kosong, berarti dia adalah fungsi. Kemudian yang nomor 4, ini ada yang kosong, ada yang bercabang, nggak boleh, berarti dia bukan fungsi. Berarti yang benar adalah jawabannya adalah 3. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Gampang. Nah, lanjut ke nomor 5. Dari ditentukan poin 1, 2, 3, dan 4, himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah, tadi kan kita bisa melihat dengan mudah bahwa ketika pemetaan atau fungsi di diagram panah itu tinggal lihat depan, tidak boleh bercabang dan tidak boleh kosong. Tetapi kalau di pasangan berurutan tinggal apa? Kalau pasangan berurutan, saya catat di sini ya. Kalau pasangan berurutan tinggal lihat depan harus beda. Dia adalah suatu fungsi atau pemetaan. Contohnya langsung ya, praktek ya. Jadi nomor 1, di sini kita lihat depannya aja. 2, 3, 4, 4. Nah, 4 tadi sama, berarti dia bukan fungsi. Kemudian nomor 2, A, B, C, D, berarti dia fungsi. Kemudian 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4. Ini kembali lagi 4 boleh, berarti dia bukan fungsi. Kemudian yang terakhir 4, 1, 2, 3, 4. Beda semuanya, berarti dia fungsi. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, seperti itu aja ya. Gampang ya, mudah ya. Jadi kalau pasangan berurutan tinggal lihat depan harus beda. Matematika mudah,
merakyat. Kita latihan sekali lagi. Di sini ada nomor 6 yang sama. Dari himpunan pasangan berurutan tersebut di atas yang merupakan pemetaan. Ingat, nggak usah bingung tadi, pemetaan tidak lain adalah suatu fungsi, nama lain dari suatu fungsi. Oke, langsung aja lihat depannya harus berbeda. Gampang ya, ini nggak sampai 5 detik selesai nih kalau cepat ya, tapi kita mencoba pelan-pelan aja karena baru belajar. Lihat depannya aja, 0, 2, 4, 6, berarti dia fungsi ya. 1, 2, 1, nah ada yang kembar ini, boleh, berarti dia bukan ya, bukan kita coret. Kemudian 1, 2, 3, 4, fungsi ya. 5, 5, nah ini 5, ada 5 lagi, nggak boleh. Lihat depannya saja harus berbeda, maka jawabannya adalah P dan R. P dan R, jawabannya adalah B. Nah, sampai sini paham ya? Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 7. B dan R ya. Nomor 7. Nah, sekarang bagaimana kita mengidentifikasi suatu fungsi atau pemetaan di suatu grafik? Tadi kan kita sudah bisa mengetahui kalau di diagram panas seperti apa, kemudian kalau di pasangan berurutan seperti apa, kemudian yang terakhir adalah dengan grafik. Nah, kalau grafik seperti apa? Ini juga mudah sebenarnya. Gampangannya gini sebenarnya. Jadi ketika kita punya sumbu X sama sumbu Y, dikatakan suatu fungsi itu gini, kita memilih satu saja titik di X, katakanlah gitu ya. Kita memilih satu saja titik di X. Nah, di sini harus kita gerakkan ke atas sama ke bawah. Maka nanti harus memotong satu titik saja di grafik itu. Paham enggak maksudnya ini? Paham enggak? Paham ya, insya Allah ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita milih satu titik di sumbu X ya. Kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Ini harus memotong tepat satu di grafik itu. Kalau nanti memotongnya lebih dari satu, berarti dia bukan fungsi. Langsung saja ya. Saya cobakan ini. Kita pilih titik. Yang pertama ini kita pilih titik yang di sini. Maka nanti kita gerakkan ke atas, ke bawah. Ini memotong semuanya. Kalau memotong semuanya berarti malah bukan ya. Nah, berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang ini kita pilih di sini satu titik, kita gerakkan ke atas, memotong satu, memotong lagi dua, memotong dua titik nggak boleh, berarti dia bukan fungsi. Nah, seperti itu ya. Kita pilih di sini, kita gerakkan ke atas. Nah, dia memotong satu doang ya, berarti dia fungsi. Lagi di sini, berarti dia fungsi ya, memotong satu. Kita ini memotong di atas, berarti dia fungsi. Pokoknya setiap kita milih sembarang di sumbu X, kita gerakkan ke atas ke bawah. Kalau kita gerakkan ke bawah nggak memotong ya. Kalau kita gerakkan ke atas hanya memotong di satu titik, maka dia adalah suatu fungsi. Bagaimana dengan yang ini? Kalau di sini kita pilih di sini, kita gerakkan ke atas memotong di satu. Kalau kita pilih di sini, memilih di satu juga. Tetapi kalau kita milih pas di sini, maka dia memotong di garis ini. Banyak perpotongannya, bukan satu. Maka dia bukan fungsi. Berarti jawabannya fungsinya adalah yang ini. Gampang ya. Pilih satu titik di sumbu X, kemudian gerakan ke atas atau ke bawah. Ini atau ya, bukan dan yang. Gerakan ke atas atau ke bawah harus memotong satu titik. Itu namanya suatu fungsi. Nah, oke. Gampang ya. Matematika mudah merakyat. Nomor 8, ini sekarang sudah masuk ke aljabarnya. Oke. Tadi sebenarnya bisa, ini tadi dari 1 sampai nomor 7 ini dilihat saja sebenarnya udah bisa ini sebenarnya. Ya. Gampang sekali ini ya, mudah dan merakyat. Udah mudah, merakyat lagi ya. Gampang. Nah, kalau nomor 8 ini udah mulai perhitungan. Oke, kita langsung coba aja nomor 8. Suatu fungsi G didefinisikan Gx sama dengan setengah X plus 9. Jika GA sama dengan 47, maka nilai A sama dengan G. Tinggal kita pakai substitusi aja ini sebenarnya.
Gx ini kan sama dengan setengah X plus 9. Nah, di sini ada GA. Kalau GA, ini kan GA ya. Kalau GA berarti nanti X-nya diganti A, setengah A plus 9, jawabannya 47. Dari mana? Dari soalnya ini ya. Kadang-kadang hal seperti ini juga masih kesulitan buat siswa. Semoga aja enggak ya, tinggal X-nya diganti A, X-nya diganti A, jawabannya 47. Udah selesai. Tinggal kita pindah-pindah ruas. Setengah A sama dengan 47 dikurangi 9. Setengah A sama dengan 47 kurangi 9 berapa? 38 ya. Ya, 38 ya. Berarti A nya sama dengan 38 dikalikan 2. Maka jawabannya adalah 88 16 336 76. Oke, bisa dipahami ya. Maka A nya adalah 76. Nah, jawabannya adalah C. Gampang ya? Oke. Nomor 9. Suatu fungsi ditentukan oleh rumus fx sama dengan px plus q. Jika f2 sama dengan 18 dan f5 sama dengan 30, maka f10 adalah. Ini juga sering kali saya ditanya sama siswa tentang soal-soal seperti ini. Hal ini juga sepertinya mudah, karena apa? Karena ini nanti berkaitan dengan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Tinggal dieliminasi, selesai semua. Caranya hampir sama dengan nomor 8 tadi. Kita ganti fx-nya, fx sama dengan px plus q ya. Nah, di sini ada f2 sama dengan 18. Nah, nanti di sini fx-nya diganti 2, berarti di sini juga itu diganti 2. 2 kali p berarti 2p plus q nanti sama dengan 18. Kemudian yang kedua, di sini ada F5 sama dengan 30, maka nanti F5 sama dengan berarti 5P plus Q sama dengan 30. Kita eliminasi aja langsung. 2P dikurangi 5P min 3P. Q dikurangi Q habis ya. 18 kurangi 30 min 12. P-nya adalah min 12 dibagi dengan min 3, maka P-nya ketemulah 4. Nah, setelah P-nya ketemu 4, kita coba mencari Q melalui bisa pilih yang di sini, bisa pilih yang di sini, bebas ya. Saya pilih yang di sini aja ya, yang lebih kecil untuk mempermudah kita. Berarti 2P plus Q sama dengan 18. 2 kali P-nya 4 plus Q sama dengan 18. Q sama dengan 18, 2 kali 4 kan 8 ya, pindah ke sana jadi 8, berarti Q-nya sama dengan 10. Nah, P sudah ketemu, Q sudah ketemu, maka kita bisa menghitung nilai F10. F10 kita tulis dulu ya, ini ya. Tadi kan ini ya. Oke. Maka kalau saya punya F10 berarti kan P-nya udah ketemu tadi 4, X-nya adalah 10, plus Q-nya juga kebetulan 10. Q-nya juga 10. Ini paham ya? Saya tinggal ganti ini aja. Nah, saya nggak perlu tulis ulang ya. Ini sudah ada ya. Fx sama dengan Px plus Q. Nah, X-nya diganti 10, berarti P-nya udah ketemu, kita ganti 4, X-nya kita ganti 10, Q-nya juga kita ganti dengan 10. Maka 40 ditambah dengan 10 sama dengan 50. Jawabannya adalah C. Oke. Bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Oke, next nomor 10. Banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Saya kasih teorinya dulu. Banyak pemetaan dari A ke B, begitu ya. Banyak pemetaan dari A ke B itu konsepnya adalah rumusnya NA pangkat, balik ya. Rumusnya adalah NB pangkat NA. Jadi kita balik dari belakang dulu. Jadi kalau ada pertanyaan banyak pemetaan A ke B, maka banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota
Nah, hati-hati ya, jangan kebalik, karena kalau kebalik nanti malah jawabannya nggak benar. Ya, langsung aja ya kita cek ya. Sini. Banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan B ke A. Di sini B-nya ada berapa? B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian A-nya ada 3. Karena pertanyaannya dari B ke A, bukan B pangkat A, tapi banyaknya A. Banyaknya A berapa tadi? Banyaknya A adalah 3, pangkatkan banyaknya B 5. Hati-hati kebalik 5 pangkat 3. Ya, salah ya. Nah, ini berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 9, 9, 81. 81 kali 3, 243. 243. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Mudah ya. Mudah merakyat. Kita dua soal lagi, 11 sama 12. Nah, ini biasanya yang sulit ketika siswa sudah tahu rumusnya, konsepnya banyak pemetaan, tetapi dihadapkan dengan notasi gini, notasi matematika seperti ini. Nah, biasanya akan sulit membacanya. Padahal sebenarnya mudah ini. Kita coba langsung ya. Oke, saya hapus dulu. Diketahui B, langsung kita cari aja. Diketahui B itu adalah X sedemikian hingga, jadi bacanya X sedemikian hingga X-nya di antara 11 sampai 19, X-nya bilangan prima. Jadi intinya itu gini, kamu cari X yang bilangan prima, X yang bilangan prima, maaf. Kamu cari X yang bilangan prima, tetapi letaknya di antara 11 sampai 19. Nah, itu kan mudah ya. Ini kan berarti P-nya adalah 11 nggak ikut karena tidak ada sama dengannya di sini. Berarti 13, 14, 15 enggak, 16, 17, 19 nggak ikut karena dia tidak ada sama dengannya. Berarti cuma 2, 13 sama 17. Nah, gitu aja sebenarnya. Kemudian kita cari yang di sini sekarang. Nah, bilangan cacat Z adalah bilangan cacat. Bilangan cacat kan kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tetapi dia dikuadratkan dan harus kurang dari 9. Nah, kita coba aja. Kalau 0 kita kuadratkan, jawabannya adalah 0, masih ikut ya. Kalau 1 kan bilangan cacat 1 kita kuadratkan 1. Kalau 2 kita kuadratkan 4. Kalau 3 kita kuadratkan 9. Nah, 9 ini nggak masuk. Kenapa? Karena di sini nggak ada sama dengannya. Berarti cuma 0, 1, 4. Nah, seperti aja. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Banyak semua pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke Q. Hati-hati. Berarti Q dulu. Banyaknya Q berapa? Banyaknya Q adalah 3 dipangkatkan banyaknya P. P-nya ada berapa? 2, 13 sama 17. Berarti jawabannya adalah 9. Dan di sini memang tidak ada pilihannya ya. Apa? Oke. Jawabannya adalah 9 yang benar. Kemudian next nomor 12. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan P dan Q. Ingat, kalau korespondensi satu beda lagi rumusnya. Oke, saya tuliskan di sini. Banyak korespondensi satu-satu. Nah, satu-satu ini kan cirinya sebenarnya mudah. Kan dia pasti anggotanya sama, nggak mungkin tidak sama. Kan korespondensi satu kan dia harus di sebelah kiri anggota A dan anggota B banyaknya harus sama. Kalau nggak sama nggak mungkin. Dia dikatakan korespondensi satu. Sehingga mau anggota A, mau anggota B, NA-nya maksudnya ini. Jadi banyaknya anggota A, itu pasti sama dengan banyaknya anggota B. Kalau ini tidak terpenuhi, maka dia nggak mungkin korespondensi satu. Nah, maka nanti diambil salah satunya aja. Rumusnya adalah N faktorial. Gimana faktorial? Masih ingat ya? N kalikan N-1 kalikan N-2 kalikan sampai 3, 2, 1. Sebenarnya kalau kita lihat konsepnya seperti ini mungkin bagi anak-anak mungkin kesulitan ya, tapi kalau kita praktekkan sebenarnya gampang. Langsung aja ya. Banyak korespondensi satu yang mungkin terjadi dari himpunan B 3, 5, 7, 9 dan Q, P, Q, R, S. Nah, ini yang kita
yang saya tunjukkan tadi, bahwa anggota di sini ada 4, itu pasti sama dengan anggota yang di sini, banyaknya pasti sama, kalau nggak sama nggak mungkin. Nah, kita ambil salah satu aja. Nah, berarti jawabannya berapa? 4 faktorial. Dan 4 faktorial kalau kita lihat rumus ini itu kan kayaknya memang agak repot ya. Sebenarnya gampang saja. Tinggal 4 ini digerakkan sampai ke belakang sampai 1. 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, 12 kali 2 adalah 24. Jawabannya adalah D. Nah, sampai sini semoga paham ya. Matematika mudah, merakyat. Jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.